dia bersinggungan dengan value at risk atau bisa dipanggil VAR. Nanti akan disampaikan ini masih sendiri. Pengertian resiko pasar. Resiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian akibat adanya ketidakpastian. Dalam dunia bisnis dan investasi, risiko tidak dapat dihindari karena kondisi pasar yang selalu berubah. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi akibat perubahan variabel pasar seperti harga saham, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas. Adapun jenis-jenis dari risiko pasar yaitu ada risiko saham, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko komoditas. Risiko saham akibat dari perubahan harga saham di pasar modal. Risiko nilai tukar yaitu risiko akibat perubahan kurs mata uang asing. Risiko suku bunga yaitu risiko akibat perubahan tingkat suku bunga yang mempengaruhi nilai investasi. Dan terakhir, risiko komoditas yaitu risiko akibat perubahan harga komoditas seperti emas, minyak, gas, batu bara, dan hasil pertanian. Selanjutnya, dampak risiko pasar. Yang pertama, kerugian finansial. Harga aset yang turun menyebabkan nilai investasi menurun. Yang kedua, gangguan operasional. Perusahaan dapat mengalami kerugian besar akibat perubahan pasar. Yang ketiga, penurunan nilai mata investasi. Kondisi pasar yang tidak stabil dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Dan yang keempat, penurunan kepercayaan investor. Kerugian yang besar dapat menyebabkan investor kehilangan kepercayaan. Selanjutnya kebangkrutan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko pasar dapat menyebabkan perusahaan bangkrut. Selanjutnya, konsep value at risk. Value at risk adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum atau investasi dalam periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Tujuan penggunaan value at risk adalah untuk mengukur risiko investasi, membantu pengembalian keputusan, menentukan batas toleransi risiko, mengontrol portofolio investasi, serta membantu perusahaan dan investor dalam melakukan pengendalian risiko keuangan. Selanjutnya, soal value at risk. Seorang investor menanamkan dana sebesar 100 juta pada sebuah portofolio saham berdasarkan hasil analisis pasar. Ketahui kedua tingkat volatilitas investasi tersebut sebesar 2% pada hari. Investor ingin mengetahui potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam satu hari dengan tingkat keyakinan 95% pada tingkat keyakinan tersebut. Nilai distribusi nominal Z yang digunakan adalah 1,65. Diketahui nilai investasi atau V sebesar 100 juta. Sigma atau volatilitasnya 2%, dirubah menjadi sigma
sebesar 3.300.000 dalam satu hari. Artinya terdapat peluang 95% bahwa kerugian investasi tidak akan melebihi 3.300.000 dalam satu hari tersebut. Selanjutnya, metode dalam value at risk. Metode historical situation. Metode value at risk yang menggunakan data historis atau data masa lalu untuk memperkirakan risiko di masa depan. Metode ini mudah dipahami karena menggunakan data nyata di pasar. Yang kedua ada metode variance. Metode statistik yang mengasumsikan bahwa itu aset terdistribusi normal. Metode ini memiliki kelebihan dalam proses perhitungan yang cepat dan efisien. Yang terakhir ada metode non-parallel. Metode yang menggunakan simulasi komputer dan angka acak untuk menghasilkan berbagai kemungkinan kondisi pasar. Metode ini dianggap lebih fleksibel dan akurat, tetapi membutuhkan proses perhitungan yang lebih rumit. Jadi kita lanjut. Di sini ada contoh soal dari metode yang pertama yang terkait tadi value at risk yang ada di slide yang sebelahnya. Di sini contohnya ada harga saham dari hari kemarin sebesar SP 4.000 dan hari ini naik menjadi 4.400. Jadi metode histori yang sebelah ini menggunakan data historis atau data masa lalu yang nyata untuk memperkirakan resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Untuk menghitungnya, ini menggunakan perubahan harga, di mana harga ini dibagi dengan harga periode sebelumnya. PT ini 4.400 itu dari di sini yaitu PT dibagi PT minus dan dibagi PT minus 1, di mana PT yang pertama ini merupakan dari harga naik 4.400 dikurangi dari harga sebelumnya, harga kemarin itu 4.000 dibagi juga harga kemarin, sehingga menghasilkan angka 0,1 atau jika kita presentasikan menjadi 10%. Nilai yang saham tersebut adalah 1%, artinya investor memperoleh keuntungan sebesar 10% dari kenaikan harga saham tersebut. Kemudian contoh selanjutnya dari metode kedua yaitu ada variance covariance, di mana di sini soalnya seorang manajer investor mengelola portofolio saham senilai 500 juta berdasarkan data historis. Volatilitas harian dari portofolio tersebut adalah lebih 1,5%. Manajer tersebut ingin mengetahui potensi kerugian maksimum portofolio untuk jangka waktu 10 hari kerja ke depan dengan tingkat kepercayaan 99% dengan skor Z-nya 2,33. Di sini kita menggunakan rumus dari metode variance covariance
Dan yang kedua, membuat simulasi acak. Yang ketiga, menghasilkan dua skenario pasar. Dan yang keempat, menghitung distribusi kerugian. Dan yang terakhir, menentukan nilai value at risk. Nah, di sini contoh soalnya, seorang investor memiliki portofolio investasi sebesar 200 juta. Untuk mengetahui risiko kerugian investasi, perusahaan melakukan analisis menggunakan metode Monte Carlo simulation dengan tingkat kepercayaan 99%. Dari hasil simulasi komputer yang dilakukan sebanyak ribuan kali, diperoleh hasil dan kerugian maksimum yang mungkin terjadi adalah sebesar 15 juta. Berapakah nilai value at risk tersebut dari investasinya dan apa arti dari hasil tersebut? Maka, nah di sini sudah ada nilai value at risk atau kerugian yang akan terjadi sebesar 15 juta. Jadi, nilai value at risk investasi tersebut sebesar 15 juta, artinya dengan tingkat kepercayaan atau keyakinan 99%, kemungkinan yang dialami investor diperkirakan tidak akan melebihi 15 juta. Nah, untuk selanjutnya ada perbandingan dari metode historis, metode analitik, dan metode Monte Carlo. Nah, dalam aspek dasar perhitungan, metode historis itu menggunakan data historis, dan untuk konsep analitik itu menggunakan dasar perhitungan distribusi normal, dan untuk metode Monte Carlo menggunakan perhitungan yang dasar. Nah, untuk aspek tingkat kesulitannya, untuk metode historis itu mudah, untuk data analitik itu tingkatnya sedang, dan untuk metode Carlo tingkat kesulitannya tinggi. Nah, untuk aspek kecepatan perhitungan, untuk metode historis itu sedang, dan untuk metode analitik itu cepat, dan untuk metode Carlo kecepatan perhitungan. Nah, untuk aspek akurasi kondisi kompleks, untuk metode historis itu rendah, untuk metode analitik itu sedang, dan untuk metode Monte Carlo akurasi kondisi kompleks. Nah, selanjutnya ada perbandingan dalam aspek kebutuhan komputasi. Nah, untuk metode historis itu rendah, dan untuk metode analitik itu rendah, dan juga untuk Monte Carlo itu kebutuhan komputasi. Nah, untuk selanjutnya dalam aspek ketergantungan data masa lalu. Untuk data historis itu menggunakan data yang tinggi, dan untuk konsep analitik menggunakan data yang sedang, dan untuk metode Monte Carlo itu menggunakan data masa lalu, ketergantungan pada data masa lalu. Jadi kesimpulannya, resiko pasar merupakan resiko yang penting dalam dunia bisnis maupun investasi. Oleh karena itu, diperlukan metode pengukuran risiko seperti value at risk agar perusahaan dan investor dapat mengambil keputusan yang tepat dan meminimalkan potensi kerugian. Baik, dari pembahasan kita yang telah disampaikan, mungkin dapat dipahami dari pengelolaan resiko pasar ini sangat penting